Bayangkan sebuah malam ketika Chelsea pulang dari Sydney dengan dua perasaan yang sangat berbeda. Di satu sisi, mereka harus menerima kekalahan menyakitkan dari Tottenham Hotspur. Di sisi lain, hanya beberapa jam sebelum pertandingan tersebut, sebuah kabar besar pun datang dari Inggris. Mykhailo Mudryk akhirnya kembali. Setelah hampir 2 tahun menjalani masa yang sangat berat dalam karirnya, winger asal Ukraina tersebut kini dinyatakan dapat kembali bermain sepak bola profesional. Dan kabar tersebut pun datang pada saat yang sangat menarik. Chelsea sedang memasuki fase baru bersama Xabi Alonso. Skuad The Blues sedang dipersiapkan menghadapi musim baru. Sementara pertandingan pramusim melawan Tottenham Hotspur di Sydney menjadi salah satu kesempatan untuk melihat bagaimana wajah Chelsea yang baru mulai terbentuk. Namun, pertandingan tersebut justru berakhir mengecewakan. Tottenham Hotspur menang dengan skor akhir 2-1. Chelsea sempat menyamakan kedudukan melalui Estevao setelah Sandro Tonali membuka skor untuk Spurs. Bahkan Tottenham harus bermain dengan 10 orang sejak awal babak kedua setelah Kevin Danso mendapatkan kartu merah. Tottenham menang, Chelsea kalah. Namun perhatian kemudian kembali tertuju kepada satu nama yang selama hampir 2 tahun menghilang dari panggung pertandingan, yakni Mykhailo Mudryk. Pemain yang terakhir kali tampil kompetitif untuk Chelsea pada November tahun 2024 tersebut kini mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali karirnya. Reuters pun melaporkan bahwa penyelesaian harus anti-doping Mudryk membuatnya kembali memenuhi syarat untuk bermain setelah masa tidak boleh bertanding yang secara efektif disetarakan dengan waktu yang telah ia jalani. Perubahan aturan teknis WADA mengenai ambang pelaporan meldonium juga menjadi salah satu faktor penting dalam penyelesaian kasus tersebut. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah Mudryk bisa kembali? Jawabannya sudah jelas, dia bisa kembali. Pertanyaan sebenarnya adalah, seperti apa Mykhailo Mudryk ketika akhirnya kembali mengenakan seragam Chelsea? Inilah cerita tentang kekalahan Chelsea dari Tottenham. Dan tentang comeback yang mungkin menjadi salah satu cerita paling menarik di Stamford Bridge musim ini. Accor Stadium, Sydney. Lebih dari 80.000 penonton memenuhi stadion untuk menyaksikan pertemuan dua rival London yang kali ini harus menempuh perjalanan ribuan kilometer dari Inggris. Chelsea dan Tottenham Hotspur bertemu dalam laga pramusim yang menjadi bagian dari rangkaian pertandingan mereka di Australia. Meskipun berstatus pertandingan persahabatan, kedua tim pun tetap menurunkan banyak pemain utama. Chelsea datang dengan kombinasi pemain berpengalaman dan juga talenta muda. Cole Palmer berada di lini depan. Estevao juga dipercaya tampil. João Pedro menjadi salah satu ancaman utama. Jamie Gittens memberikan kecepatan dari sisi sayap. Sementara beberapa pemain baru mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tottenham juga menurunkan banyak pemain inti. Sandro Tonali menjadi salah satu nama yang paling menarik perhatian setelah dipercaya tampil sejak awal. Andy Robertson juga mendapatkan kesempatan menjadi starter. Pertandingan ini kemudian berkembang menjadi duel yang cukup terbuka. Tottenham terlihat lebih nyaman menguasai bola pada beberapa fase pertandingan. Sementara Chelsea berusaha memanfaatkan kecepatan pemain-pemain depan mereka. Menurut laporan pertandingan, Spurs mampu menciptakan sejumlah situasi berbahaya melalui kombinasi permainan dari lini tengah dan sisi sayap. Chelsea sendiri beberapa kali mencoba untuk merespon dengan serangan cepat. Dan akhirnya, gol pertama pun datang pada menit ke-17. Sandro Tonali menerima bola di sekitar luar kotak penalti. Tanpa membutuhkan banyak sentuhan, gelandang asal Italia tersebut melepaskan tembakan keras. Bola mengenai pemain Chelsea dan berubah arah. Kiper Chelsea pun tidak mampu mengantisipasi perubahan arah tersebut. Tottenham pun memimpin 1-0. Gol tersebut sekaligus menjadi momen penting bagi Tonali dalam masa pramusimnya bersama Tottenham Hotspur. Namun, Chelsea tidak membutuhkan waktu lama untuk merespon.
4 menit kemudian, The Blues pun mendapatkan kesempatan menyerang. Jamie Gittens mengirimkan bola dari sisi kiri. Estevao bergerak ke ruang yang tepat dan pemain muda Brazil tersebut menyambut bola dengan sundulan. Bola pun masuk ke gawang Tottenham dan skor pun menjadi 1-1. Chelsea kembali hidup. Pertandingan kemudian menjadi lebih terbuka. Namun, belum ada yang menyangka bahwa babak kedua akan menghasilkan drama yang jauh lebih besar. Karena setelah turun minum, Tottenham justru kehilangan satu pemain. Dan sejak saat itulah Chelsea sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk memenangkan pertandingan. Babak kedua baru berjalan beberapa menit ketika pertandingan berubah drastis. Kevin Danso pun melakukan kesalahan ketika bola tidak dapat ia kontrol dengan sempurna. João Pedro kemudian berhasil berada dalam posisi yang berbahaya. Danso sendiri menjadi pemain terakhir yang berada di antara João Pedro dan gawang. Ia pun melakukan pelanggaran. Wasit tidak ragu, kartu merah pun diberikan. Tottenham harus bermain dengan 10 pemain. Dengan kondisi seperti itu, secara logika, Chelsea berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Mereka memiliki keunggulan jumlah pemain. Dan yang lebih penting, Tottenham sekarang harus bertahan dalam tekanan. Chelsea pun kemudian mulai meningkatkan intensitas serangan. Estevao menjadi salah satu pemain paling berbahaya. Namun, menit demi menit pun berlalu. Chelsea masih mencari gol kedua. Tottenham tetap bertahan. Dan ketika pertandingan mulai terlihat akan berakhir 1-1, sebuah momen mengejutkan pun terjadi. Tottenham mendapatkan kesempatan dari luar kotak penalti. Jamie Donnelly melepaskan tembakan. Bola meluncur rendah. Namun, kiper Chelsea tidak mampu menjangkaunya. Tetapi bola tidak langsung masuk. Bola membentur tiang. Dan di sanalah Richarlison berada. Sang penyerang membaca arah pantulan dengan sangat cepat. Ia pun menyambar bola. Dan ia pun mencetak gol. Tottenham 2, Chelsea 1 di menit ke-92. Sebuah pukulan telak bagi Chelsea dan pertandingan berakhir beberapa saat kemudian. Namun kekalahan tersebut bukanlah satu-satunya cerita besar dari kubu The Blues hari itu. Karena di balik hasil 2-1 tersebut, ada sebuah kabar yang mungkin jauh lebih penting untuk perjalanan Chelsea musim ini. Kabar tentang seseorang yang selama hampir 2 tahun tidak dapat melakukan hal yang paling ia cintai, yakni bermain sepak bola. Untuk memahami betapa besarnya arti comeback-nya ini, kita pun harus melihat lamanya waktu yang telah dilewati oleh Mikhailo Mudryk tanpa pertandingan kompetitif. Mudryk sendiri terakhir kali tampil kompetitif untuk Chelsea pada bulan November tahun 2024. Setelah itu, hidupnya pun sebagai pesepak bola berubah secara drastis. Semuanya berawal dari temuan dalam tes anti-doping. Chelsea pada saat itu mengonfirmasi bahwa Football Association telah menghubungi klub terkait temuan tidak normal dalam tes urin rutinnya Mudryk. Klub juga menyatakan bahwa Mudryk dengan tegas mengatakan dirinya tidak pernah secara sadar menggunakan zat terlarang. Proses kemudian berjalan panjang. Mudryk menjalani masa suspensi sementara. Kemudian kasus tersebut berkembang menjadi proses disipliner. Pada tahun 2026, ia pun mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport. Pada saat banding diajukan, situasinya pun terlihat sangat berat. Laporan Guardian pada bulan April tahun 2026 menyebutkan bahwa Mudryk menghadapi hukuman 4 tahun setelah proses anti-doping FA dan telah tidak bermain sejak bulan November tahun 2024. Jika hukuman tersebut bertahan, masa depannya pun di level tertinggi sepak bola akan berada dalam ketidakpastian yang sangat panjang. Tetapi kemudian terjadi perkembangan besar. FA, WADA, dan pihak Mudryk pun mencapai penyelesaian. Dan disinilah detailnya menjadi sangat penting. Mudryk tidak sekedar mendapatkan keputusan bahwa seluruh proses sebelumnya dianggap tidak pernah terjadi. Dan pada akhirnya, setelah menunggu begitu lama, Mudryk pun mendapatkan sesuatu yang selama ini ia perjuangkan, kebebasan untuk kembali bermain.
Sekarang kita sampai pada pertanyaan terbesar. Setelah hampir 2 tahun absen, apakah Mykhailo Mudryk masih memiliki tempat di Chelsea? Jawabannya belum bisa dipastikan. Dan justru itulah yang membuat cerita ini semakin menarik. Persaingan di lini serang Chelsea semakin ketat. Estevo sedang berkembang. Cole Palmer menjadi pusat kreativitas. Joe Pedro dapat bermain di beberapa posisi. Jamie Gittens juga memberikan opsi di sisi sayap. Artinya, Mudryk tidak akan mendapatkan tempat hanya karena ia telah melewati masa sulit. Ia harus memperjuangkannya. Namun, justru situasi tersebut dapat membuat comeback ini lebih sehat. Tidak ada jaminan, tidak ada status otomatis sebagai pemain utama. Yang ada hanyalah kesempatan. Kesempatan untuk berlatih, kesempatan untuk bermain, kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki kualitas. Bahkan jika pada akhirnya Chelsea memilih meminjamkannya, itu tidak harus dianggap sebagai kegagalan. Peminjaman bisa menjadi jalan untuk mendapatkan menit bermain secara konsisten. Dan yang paling penting bagi Mudryk sekarang adalah sebuah pertandingan. Ia membutuhkan ritme, ia membutuhkan kepercayaan diri, ia membutuhkan pengalaman kompetitifnya lagi. Dan jika Chelsea menilai bahwa kesempatan tersebut lebih mudah didapatkan di klub lain, keputusan itu bisa menjadi bagian dari proses kebangkitan karirnya. Tetapi untuk saat ini, yang paling penting adalah satu hal. Mudryk kembali berada dalam lingkungan sepak bola, dan setelah hampir 2 tahun, itu sendiri sudah menjadi kemenangan besar baginya. Pada akhirnya, kekalahan Chelsea dari Tottenham mungkin hanya akan menjadi satu catatan kecil dalam perjalanan panjang sebuah musim. Pertandingan pramusim akan berlalu, skor 2-1 itu pun akan segera dilupakan. Tetapi cerita Mykhailo Mudryk bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih panjang. Hampir 2 tahun. Begitu lama ia menunggu, begitu lama ia tidak merasakan pertandingan kompetitif. Dan sekarang, pintu itu pun kembali terbuka. Ia tidak mendapatkan jaminan tempat utama. Ia tidak mendapatkan jaminan akan langsung tampil luar biasa. Tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting, yakni sebuah kesempatan. Kesempatan untuk berlari lagi. Kesempatan untuk mencetak gol lagi. Kesempatan untuk mendengar suara stadion lagi. Dan kesempatan untuk menentukan sendiri bagaimana babak berikutnya dalam karirnya pun akan ditulis. Chelsea mungkin kalah dari Tottenham di Sydney, tetapi pada hari yang sama, The Blues mendapatkan satu kemenangan yang jauh lebih personal. Mereka mendapatkan kembali seorang pemain. Seorang pemain yang mungkin belum selesai dengan cerita karirnya. Sekarang tinggal menunggu satu hal. Ketika Mykhailo Mudryk akhirnya kembali mengenakan seragam Chelsea dalam pertandingan resmi. Apakah kita akan melihat Mudryk yang lama? Atau justru versi baru yang lebih matang, lebih lapar, dan lebih siap membuktikan dirinya? Jawabannya akan kita temukan di lapangan. Dan mungkin setelah semua yang telah terjadi, babak terbaik Mykhailo Mudryk pun justru baru akan dimulai. Dan jangan lupa, bagi kalian yang ingin terus mendapatkan berita terbaru seputar Chelsea, bursa transfer, perkembangan pemain, hasil pertandingan, hingga kisah-kisah menarik sepak bola dunia, pastikan kalian subscribe ke Soccerverse Reborn, aktifkan lonceng notifikasinya, dan dukung terus channel ini. Karena di Soccerverse Reborn, kita bukan hanya membahas siapa yang menang dan siapa yang kalah, kita membahas cerita di balik sepak bola. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya yang hanya ada di Soccerverse Reborn.